Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini insyaallah Ustadz akan menyampaikan suatu nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, yaitu haramnya bunuh diri, di mana terkadang seorang mengambil jalan pintas atas permasalahan yang dia hadapi, dan itu semua tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Karena kita hidup di dunia pasti mendapati yang namanya problem, masalah. Itu suatu hal yang pasti kita akan hadapi. Terkadang ada orang Allah uji dengan permasalahan, dengan problem di rumahnya, di rumah tangganya, atau di sekolahnya, dengan teman-temannya. Dan telah kita lihat contoh yang buruk dari sebagian anak-anak sekolah yang melakukan bully terhadap temannya. Bahkan bukan hanya anak sekolah, anak mahasiswa juga. Sampai akhirnya yang dibuli itu merasa putus asa, tidak memiliki harga diri lagi, tidak memiliki harapan lagi, sehingga memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan membunuh diri. Perhatikan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup itu pasti ada masalah. Pasti ada problem. Tapi ingat, setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar, solusi terbaik untuk kita. Kita mungkin sudah hafal ayatnya, cuma kita mungkin tidak atau belum menerapkannya, belum bisa menjalankannya, atau mungkin tidak tahu. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia rizki di tempat yang dia tidak pernah duga sama sekali. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, barang siapa yang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi dirinya, akan melindungi dirinya. Maka selama seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi terbaik di dalam permasalahannya, di dalam problemnya. Maka jangan sampai berputus asa. Kemudian bagi orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat kebaikan, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan kebersamaan yang khusus.
Sebagaimana yang telah kita pelajari, kebersamaan Allah itu ada dua, yaitu ma'iyah ammah, yaitu kebersamaan yang sifatnya umum, dan yang kedua ma'iyah khassah, yaitu kebersamaan yang sifatnya khusus bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yang artinya kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguatkan kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memelihara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga bersama orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira, beliau pun pulang dalam keadaan takut dan berkata kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku, selimutilah aku. Inni akhafu ala nafsi. Sungguhnya aku takut sesuatu menimpa diriku. Tetapi ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha senantiasa menenangkan suaminya yang tercinta dan berkata, "Wallahi la yukhzikallahu abada. Innaka latasilur rahim wa tuqri dhaif wa tu'inu nawaibal haq ila ghairi dzalik." Kata ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Nabi kita Muhammad SAW yang pada saat itu dalam keadaan takut, cemas. Maka beliau berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dirimu. Karena engkau adalah orang yang baik. Engkau orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Engkau adalah orang yang senantiasa memuliakan tamu. Engkau senantiasa membela orang-orang yang di atas kebenaran. Engkau senantiasa membantu orang-orang yang butuhkan." Dan seterusnya disebutkan sifat-sifat kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya segala problema, masalah, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat ihsan, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, akan memberikan jalan keluar, solusi terbaik untuk kita. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyerah, tidak kuat ketika menghadapi ujian kehidupan ini. Jangan sampai sehingga mengambil jalan pintas seperti bunuh diri. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Yang artinya, janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kalian. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Maka sayangilah diri kita. Jangan sampai kita menyerah, putus asa dalam menghadapi seluruh cobaan. Jangan. Apalagi putus asa dari rahmat Allah yang luas, itu termasuk dosa yang paling besar. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, dari Nabi kita SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akbarul kabair." Dosa yang paling besar, kata Nabi kita SAW. Yang pertama al-isyraku billah. Yang pertama lah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal amnu min makrillah, merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
wal ya'su min rauhillah, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berputus asa dengan rahmat Allah yang sangat luas itu termasuk dosa yang paling besar. Kenapa? Karena dia suudzon pada Allah. Dia berprasangka buruk kepada Allah. Ketika Allah memberikan ujian kepada dirinya, Allah ingin menyiksa dirinya. Tidak. Bahkan orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling berat ujiannya. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita nanti di surga. Karena ada orang-orang yang tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan musibah yang dia alami. Kadang ada orang-orang yang tidak akan bisa mencapai derajat yang sangat tinggi di surga kecuali dengan diberikan ujian kepada orang tersebut. Maka jangan sampai seorang itu mengambil jalan pintas bunuh diri. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin, fahadidatu fi yadihi, yatawajja'u biha batnahu yaumal qiyamah, khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man syariba summan faqatala nafsah, fahuwa yatahasyahu fi nari jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsah, fahuwa yataradda fi nari jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada." Yang artinya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan pisau atau pedang, bihadidah, itu suatu yang terbuat dari benda tajam yang dia pegang dengan tangannya, yang kelak nanti dia di akhirat akan senantiasa menusuk perutnya terus menerus, khalidan mukhalladan fiha abada, dia akan terus menerus menusuk perutnya di neraka kekal selama-lamanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meminum racun kemudian dia bunuh dirinya, maka kelak nanti di neraka dia akan terus menghisap racun tersebut di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang melemparkan tubuhnya dari atas gunung atau bukit atau tempat yang tinggi dan ia membunuh dirinya, bunuh diri, maka kelak nanti di neraka jahanam dia melemparkan dirinya di atas neraka jahanam selama-lamanya. Maka tidak akan selesai dengan seorang mengakhiri hidupnya. Karena ada orang berpikiran kalau dia bunuh dirinya udah selesai masalah. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bahkan setelah dia mati dengan membunuh dirinya, itu akan membuat malu dirinya sendiri di dunia. Membuat malu orang tuanya di dunia. Mereka tercoreng dengan perbuatannya. Belum lagi nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang pedih sesuai dengan cara dia membunuh dirinya. Makanya hendaknya kita bersabar. Anak-anak juga perhatikan, jangan suka membuli temannya. Tidak semua teman-teman kita itu kuat menghadapi bulian. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang berbuat dosa besar. Maka hilangkan itu semua. Jangan sampai kita melakukannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.